Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur sama Tuhan, sekali lagi kita boleh hadir ke hadapan Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Saya memberi waktu jemaat untuk bersaat teduh sejenak, karena kita mau menghadap Tuhan. Mari kita kuasai diri kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Kita mau memulai ibadah kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita, masih memberi kita kesempatan lagi untuk bernafas hari ini. Mari kita nyanyi kudus, karena kuduslah Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Satu minggu sudah kita lewati, tidak terasa, mungkin setiap kita punya problema, setiap kita punya masalah, tapi kadang kita lupa untuk menguasai diri kita. Kita lebih mudah marah, kita lebih mudah tersinggung, bahkan kita lebih mudah menghakimi orang.
Tapi kita lupa, Tuhan sudah menebus setiap kita. Tuhan menjanjikan hari yang indah. Tapi ketika kita ada masalah, kita hanya melancong kemana-mana, kita gak datang sama Tuhan. Tapi Tuhan itu mau setiap kita tuh menguasai diri kita. Tuhan mau kita datang sama Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi seburuk apapun. Mungkin kita ada yang terjatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan mau menggapai setiap kita. Kalau kita benar-benar datang sama Tuhan, kita sujud di altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tidak ada seorang pun yang ngerti beban kita. Kita tanya, Tuhan aku gimana? Aku harus apa? Tapi Tuhan yang berkata, mari datanglah.
kita dari segala cobaan. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam. Mungkin sekitar kita gak ada yang menyupport kita untuk membaharui diri. Tapi Tuhan sudah berkata, ayo datanglah nak, aku mau membantumu bangkit. Jangan tenggelam di masa lalumu. Mari bangkit, undang Tuhan Yesus ada di setiap hati kita. Biar Dia yang menuntun setiap langkah kita. Biar Dia yang membantu setiap kita menguasai diri kita dari segala cobaan, dari segala godaan. Tuhan mencari anak-anak yang terhilang. Gak ada kata terlambat untuk berubah. Gak ada kata terlambat untuk bertobat. Tuhan benar-benar mau mengampuni kita, membaharui kita. Dia mau membebaskan kita dari segala masalah kita. Bukan berarti ikut Tuhan masalah gak ada, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan yang luar biasa dalam segenap hidup kita, dalam setiap langkah kita. Semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian berita anugerah pada hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya yakin kita semua sukacita, kita penuh kebahagiaan karena Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Dia karena kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap hidup kita. Dengan
semangat yang di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Mungkin kalau ada saudara kita atau orang tua kita di kanan kiri kita beri semangat karena kita mau lebih lagi menyerahkan Tuhan, karena arti hidup kita hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap janji Tuhan yang selalu menuntun kita nyata. Arti hidup ditemukan dalam arti hidupku ku temukan dalam setiap janjimu yang menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan berlari dengan senang kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama dengkulku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Arti hidupku temukan dalam setiap janjimu yang menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan berlari dengan senang kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janjimu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama dengkulku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencanamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita, biar firman yang kita dengar pada hari ini bisa tertanam di hati kita, bisa membantu kita untuk menguasai diri kita, sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan adalah setiap kerinduan kita, dan kiranya kerinduan itu menjadi modal kita dalam menguasai setiap laku kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ku
kepada hambanya, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar sebagai manusia, kami tidak lepas dari setiap dosa dan kesalahan. Bapa mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan mengasihi kami. Ucap syukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman ini Tuhan menjadi perenungan dalam hidup kami. Tidak berhenti dalam perenungan Tuhan. Tapi boleh Tuhan menjadi kekuatan dan terlebih kami boleh melakukan Tuhan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Kuatkan dan layakkan kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus sendiri yang berbicara. Sehingga firman ini Tuhan boleh mengubah setiap kami. Boleh mentransformasi setiap kami. Sehingga kami boleh memiliki hati yang baru. Hati yang semakin mengenal akan Allah hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan. Firman ini Tuhan hanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kesatuan hati dari Bapak Ibu jemaat dalam mendukung renovasi gedung gereja Tuhan di GKKA Pondok Chandra ini, di mana progres renovasi sudah mencapai 80%. Memang Bapak Ibu belum selesai semua, masih ada sedikit pekerjaan di lantai 3 yang harus diselesaikan. Namun seperti Bapak Ibu lihat, lantai 1 yang digunakan untuk recording pada pagi hari ini sudah selesai. Dan kita bisa pergunakan untuk rekaman online, ibadah online selanjutnya. Bapak Ibu tetap dukung, baik dalam doa, daya, dan dana untuk penyelesaian renovasi gedung gereja kita bersama. Apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, mari kita kembalikan juga untuk pekerjaan Tuhan. Baik, mari saya ajak Bapak Ibu bersama-sama untuk membuka Alkitabnya. Kita membaca nats bacaan kita yang terambil dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. LAI memberikan judul perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ulangi ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih yang melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, jika pada minggu-minggu sebelumnya sudah dibicarakan gitu ya, sudah dibahas tentang kesabaran, tentang kebaikan, tentang kesetiaan, maka sekarang kita akan masuk pada penguasaan diri. Bukan tanpa alasan, penguasaan diri ini diletakkan dan dicatat paling akhir gitu ya, di akhir ayat 23 tadi. Karena konon katanya ini yang paling susah Bapak Ibu. Banyak yang bilang, ya kalau setia sih saya bisa setia. Kalau dibilang baik sih saya bisa kok jadi orang yang baik. Kalau dibilang kasih sih, ya saya bisa mengasihi. Kalau sabar, sedikit susah ya. Dan kalau penguasaan diri, itu tergantung suasana hati. Kalau hati bahagia, sukacita, mungkin bisa sih menguasai diri. Tapi kalau hati lagi sebel, aduh berat banget ya menguasai diri ini. Itu kata beberapa orang di luar sana. Bapak Ibu, banyak orang memisahkan ke-9 hal dalam buah roh yang kita baca tadi. Ada yang bilang bisa ini, ada yang bilang tidak bisa itu. Saya bisa nih kasih, saking bisanya mengasihi, saya sampai nggak bisa setia. Itu salah itu ya. Sebenarnya pada hakikatnya buah Roh Kudus adalah istilah Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan sebuah tujuan menerangkan bahwa ini adalah sebuah rangkuman dari 9 sifat nyata
hidup orang Kristen yang sejati. Saya ulangi, jadi buah Roh Kudus ini adalah sebuah rangkuman dari 9 sifat nyata hidup orang Kristen yang sejati. Meskipun dituliskan ada 9, namun jika kita lihat dari bahasa Yunaninya, itu bersifat singular ya, atau single, tunggal, bukan plural atau jamak. Maka hal ini memberikan kita keterangan, menegaskan bahwa hanya ada satu macam buah roh dengan 9 sifat di dalamnya. Atau yang lebih populer disebut dengan satu buah dengan 9 rasa. Jadi logikanya bila di dalam seseorang hanya ada satu hal saja tuh dari yang 9 hal tadi, maka sejatinya belum bisa dikatakan orang tersebut memiliki buah roh di dalam hidupnya. Maka seorang yang dikatakan sebagai orang percaya itu dituntut untuk memiliki dan diharuskan memiliki 9 rasa ini sebagai suatu kesatuan Bapak Ibu. Buah roh yang dihasilkan dalam diri kita bukanlah 9 buah gitu ya, yang berbeda-beda, namun satu buah dengan 9 rasa. Jadi gak ada nih ceritanya musim-musim buah tertentu gitu kan. Misalnya bulan ini musim buah ini, bulan depan musim buah itu. Contoh, misalnya musim buah sukacita, tadi ada ya sukacita ya. Maka di musim bulan sukacita ini kita sama-sama bersukacita. Biasanya musim bulan sukacita ini terulang setiap bulannya. Khususnya di awal bulan Bapak Ibu. Ya, karena habis terima gaji gitu kan. Jadi bersukacita. Kemudian datang lagi musim buah kedua gitu ya. Musim buah kasih gitu kan. Nah, biasanya ini bulan Februari gitu. Maka orang berbondong-bondong beli coklat, beli boneka, beli bunga, dikasihkan ke temannya. Ngapain lo kasih gua bunga? Ngapain kasih gua coklat? Nggak apa-apa. Ini karena gua sayang aja sama kamu. Wah, luar biasa. Kemudian ada lagi musim bulan sabar gitu kan. Jadi setiap orang berbondong-bondong bersabar, tidak marah. Kalau biasanya nyetir mobil, di bel, cepat marah, ini nggak marah. Sabar, sabar. Lagi bulan sabar, saya lagi puasa, nggak boleh marah. Kemudian ada musim buah kesetiaan. Jadi para lelaki itu pada waktu musim bulan ini, itu menjadi begitu setia. Dan apa yang terjadi setelah musim bulan setia ini lewat? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya apapun yang terjadi tidak seperti yang Bapak Ibu pikirkan ya. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi itu adalah hal yang kurang tepat gitu ya. Seharusnya setiap bulan sebagai seorang percaya itu kita bisa memancarkan ke-9 hal itu gitu ya. Jadi nggak ada musim buah ini, musim buah itu nggak ada. Ini hanya satu buah dengan 9 rasa. Sebagai seorang percaya kita bisa dituntut untuk setiap harinya mengasihi. Tidak hanya Valentine saja atau hari ibu saja baru bilang ke mamanya, baru kasih hadiah ke mamanya, mama aku mengasihi kamu. Terima kasih mama sudah membesarkan saya. Ya, bulan berikutnya mama ini cerewet amat ya, kupingku sampai pecah ini ngomong diulang-ulang. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Sebagai orang percaya seharusnya kita bisa selalu setia. Bisa selalu melakukan hal-hal yang baik. Bisa bersikap lemah lembut dan terlebih yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Bisa menguasai dirinya sendiri. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki ke-9 rasa itu? Atau jangan-jangan kita ini sedang hidup menurut musim buah-buah tadi. Ya kalau musimnya begini, beginilah. Kalau begitu, begitulah. Perenungan buat setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Alkitab orang percaya, itu diibaratkan seperti sebuah pohon ya, atau sebuah ranting. Dan di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus menuliskan buah seperti apa yang seharusnya dihasilkan oleh pohon dan ranting yang baik. Buah ini akan dihasilkan oleh setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, dan sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Sebaliknya, buah ini tidak akan nampak dalam diri orang
yang tidak sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Ada loh orang yang percaya tapi tomat, tidak sungguh-sungguh bertobat. Ini gak akan nampak buah ini. Ya, kalaupun nampak itu gak lengkap, rasanya gak ada, tidak memenuhi 9 rasa itu. Bapak Ibu, kembali ke penguasaan diri. Penguasaan diri yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ini, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ekrateia, yang artinya mempunyai kuasa atas kelakuan sendiri. Berkuasa atas kelakuan sendiri. Jadi rasa buah roh yang ke-9 ini, yaitu penguasaan diri ini terkhusus berhubungan dengan diri kita sendiri. Berbicara tentang diri kita sendiri. Jadi nanti jangan bilang, oh ini cocok nih firmannya buat dia. Cocok tuh buat dia. Cocok tuh buat kamu. Cocok buat kamu. Enggak. Ini berbicara tentang diri kita sendiri. Ini berbicara tentang diri sendiri. Yaitu penguasaan diri. Dan Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai diri kita sendiri, maka sebenarnya ini bukanlah hal yang mudah gitu ya. Untuk dibicarakan. Apalagi dilakukan gitu kan. Membicarakan aja nggak mudah, apalagi dilakukan. Enggak ya. Ada sebuah kisah yang saya kutip untuk mengawali yang berjudul Ironisnya Menjadi Manusia. Kisah ini saya kutip dari sebuah buku. Berikut kisahnya. Dilaporkan 2 peristiwa yang begitu ironis. Di cerita pertama ada seorang pria yang duduk di kamar hotelnya. Ia telah meninggalkan istrinya dan kedua anaknya untuk hidup bersama wanita lain. Dengan kata lain, lelaki ini telah tidak setia. Lelaki yang tidak setia, dia dibutakan oleh dosa. Dia melupakan istrinya, melupakan anaknya, melupakan Tuhannya dengan berzina. Hati-hati ya Bapak Ibu, dosa itu membuat kita buta, membuat kita tuli secara rohani. Tetapi pada petang itu, kekasih barunya yang dia sangat idamkan meninggalkan dia. Setelah menguras hartanya, ia kehilangan segala sesuatu. Ia kehilangan istrinya, ia kehilangan anaknya, ia kehilangan keluarganya. Dan sekarang ia kehilangan kekasih barunya yang sangat dia idamkan. Bahkan dia lebih mengidamkan kekasih barunya ketimbang Tuhan. Di tengah keputusasaan yang begitu mendalam, ia memasukkan sebuah pistol berkaliber 38 ke dalam mulutnya dan menarik pelatuknya. Sesaat kemudian petugas medis dan polisi datang di TKP. Ditemukan sebuah catatan yang berisi bertulisan dengan bernada yang sangat putus asa. Jangan tangisi aku. Aku bahkan tidak lagi mengenali diriku. Aku tidak bisa menguasai diriku. Dan tidak layak disebut sebagai seorang manusia. Peristiwa lain, di waktu yang sama, di tempat yang sama, hanya beda lantai aja, beberapa lantai di bawah kamar itu. Para pengusaha muda mengadakan pertemuan di salah satu ruangan di ballroom hotel itu. Setelah sejumlah pidato gitu ya, yang membangkitkan semangat, seorang influencer terkenal memimpin kerumunan itu dan bertanya kepada yang hadir, siapakah kita ini? Serempak mereka menjawab, kita adalah orang sukses. Siapakah kita ini? Kita adalah orang hebat. Begitu ironisnya menjadi manusia. Di lain sisi, ada orang tidak mengenali dirinya. Bahkan berkata tidak layak untuk hidup. Di sisi lain, ada manusia yang begitu confidence akan dirinya. Tidak hanya 2 tipe ini. Ada tipe ketiga Bapak Ibu. Ada juga yang setengah kenal akan dirinya. Dan setengah tidak kenal akan dirinya. Alias bingung dengan dirinya. Nah Bapak Ibu, kita termasuk jenis yang mana? Yang tidak mengenal diri kita, tidak bisa menguasai diri kita, atau terlalu menguasai diri kita gitu ya, atau bingung. Saya yakin 3 macam ini gak ada ya di jemaat kita.
Saya yakin dan percaya kita yang mengaku diri sebagai orang percaya adalah orang yang mengenal dirinya dengan baik dan orang yang mengenal Allah yang benar. Dan tentunya inilah yang disebut sebagai seorang yang bisa menguasai dirinya. Saya berlogika sederhana. Ketika kita berbicara menguasai diri, jika kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Contoh, kita mau menguasai mobil nih. Kita nggak kenal mobil ini. Gimana cara kerjanya? Bagaimana kita bisa menguasainya? Tentu tidak bisa. Dan berbicara mengenal diri, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Setiap orang memiliki paradigma yang berbeda. Maka orang yang menguasai diri adalah orang yang mengenal dirinya dengan baik dan mengenal Allah yang benar. Orang seperti ini, kemanapun dia pergi, dia tidak akan salah jalan. Bagaimanapun dia hidup, dia tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Dan seberat apapun masalahnya, dia tidak akan meninggalkan Tuhan atau kehilangan iman. Nah, inilah orang yang menguasai dirinya. Masalahnya, Bapak Ibu, banyak orang tuh yang tidak bisa menguasai dirinya dengan benar. Karena orang tuh juga tidak bisa mengenal dirinya dengan benar gitu. Dan ini fakta. Bahkan banyak orang percaya itu bingung akan dirinya. Bingung mau berbuat apa. Bagaimana bisa kita menguasai dirinya? Dan yang seringkali menjadi pertanyaan, bagaimana sih kita sebagai orang percaya ini dapat menguasai diri kita? Dan bagaimana ia dapat mengenal Allah yang benar? Bagaimana dia dapat mengerti dirinya dengan benar? Kita boleh melihat ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang begitu lemah lembut dan sabar di luaran sana. Namun juga banyak orang yang begitu pemarah dan emosional. Ironi. Ada banyak orang atau pria yang begitu setia di luaran sana, tetapi ada juga orang atau pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tidak setia di luaran sana. Dan saya mau katakan pria yang gak setia ini merusakkan image setiap pria gitu ya. Banyak wanita dengan emosional berkata semua lelaki sama aja gitu ya. Jadi laki-laki yang baik-baik ini Bapak Ibu punya stempel di dahinya sini, hitam gitu ya. Sama aja gitu. Ini gara-gara seorang yang gak setia gitu. Kembali ke bagaimana kita bisa mengenal diri kita. John Calvin dalam bukunya The Institute of the Christian Religion membantu kita. John Calvin berkata manusia dapat mengerti siapa dirinya hanya di dalam terang siapa Allah itu. Di sisi lain manusia hanya dapat mengerti Allah sebagaimana ia mengerti dirinya sendiri. Manusia akan mengerti dirinya bila belajar tentang Allah dan akan mengerti Allah bila belajar tentang dirinya. Rupanya manusia itu dapat mengenal dirinya ketika ia dapat mengenal Allah. Manusia itu dapat belajar mengenal dirinya ketika dia belajar mengenal Allah. Ini adalah dua hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seseorang yang mengenal dirinya dengan benar, itu pasti mengenal Allah yang benar. Mengapa? Ya karena dia tahu itu ya, dari mana dia berasal. Manusia itu bukan dengan sendirinya ada Bapak Ibu. Tetapi Allah yang membentuknya, Allah yang menciptakannya, Allah memberikan nafas kehidupan. Bahkan Allah menciptakan seturut gambar dan rupanya. Demikian juga orang yang mengaku mengenal Allah yang benar adalah orang yang mengenal dirinya dengan sangat baik. Dengan kata lain, orang yang mengenal Allah yang benar adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Dan demikian juga dengan orang yang mengenal dirinya dengan benar adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Mengapa? Ya sekali lagi, karena orang yang mengenal dirinya dengan benar, dia pasti mengenal Allah yang benar. Dia pasti tahu bahwa hidup itu untuk bekerja buat Kristus dan memberi buah kepada sesama. Dan dengan demikian, melalui kesaksian hidup orang percaya, melalui buahnya itu, nama Tuhan dipermuliakan.
sebagai pengaplikasian dari penguasaan diri ini, agar kita tidak berhenti di teori saja, mari Bapak Ibu kita belajar dari seorang tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Di mana tokoh ini memiliki penguasaan diri yang sangat baik. Tokoh ini adalah salah satu tokoh favorit saya. Dan saya pikir Bapak Ibu juga mungkin sudah sering mendengar kisahnya. Ya, nama tokoh ini adalah Yusuf. Bapak Ibu sudah pernah kan mendengarnya? Sudah paham kan? Sudah ya? Ya kalau sudah kita akhiri saja ya. Saya nggak perlu capek-capek meneruskan. Saya bercanda Bapak Ibu. Agar kita nggak tegang ya pagi hari ini. Agar kita nggak ngantuk pagi hari ini. Terlebih boleh ada senyum lah. Walaupun bercandaannya receh gitu ya. Ada tertawa, ada sukacita di tengah suasana, di tengah kondisi dunia yang akhir-akhir ini kabarnya semakin memburuk ya. Ada virus COVID varian baru yang akan masuk. Baik, izinkan saya terlebih dahulu mereview secara singkat kisah Yusuf ini secara singkat saja, 5 menit saja, agar Bapak Ibu boleh kembali ingat dan dikuatkan oleh kisah hidup Yusuf ini. Yang pertama, kisah Yusuf ini dicatat dalam kitab Kejadian mulai pasal 37 sampai pasal 50. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Di mana Yusuf mengalami serangkaian masalah dalam hidupnya. Masalah yang ia alami bukanlah masalah yang ringan Bapak Ibu. Namun permasalahan yang tergolong kompleks dan cukup berat. Berawal dari Yakub, ayah Yusuf, yang begitu menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Sehingga suatu hari Yakub membuatkan dan memberikan jubah yang begitu indah kepada Yusuf. Inilah awal alasan mengapa saudara-saudara Yusuf begitu membenci dirinya. Selain itu Yusuf juga dibenci karena mimpinya saat ia masih berusia 17 tahun. Ia menyampaikan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Di mana sebenarnya mimpinya ini adalah merupakan visi dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara Yusuf mensalahartikan mimpi itu. Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk mencelakakan Yusuf. Rencana ini terwujud ketika Yusuf diminta oleh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir, dia dibeli oleh seorang perwira yang bernama Potifar. Yusuf diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Namun itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar baik-baik saja. Ya, sekalipun dia sudah mendapat kepercayaan yang bagus, sudah dalam posisi yang tinggi, bukan berarti baik-baik saja. Dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti, yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi juga. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Singkat cerita, juru minum raja dibebaskan dari hukumannya, ya, dikembalikan ke jabatan semulanya. Tetapi juru roti dihukum mati. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi itu kepada juru minuman. Dan juru minuman tidak bisa mengartikannya. Dan lalu ia teringat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada Firaun. Ya, lepas itu Yusuf dipanggil dan diartikannya. Dan kemudian kemurahan Tuhan pun datang kembali kepada Yusuf. Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di Mesir, dipercayai oleh Firaun. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Hingga saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya. Melalui kisah yang singkat ini, kita bisa melihat bagaimana Yusuf begitu menguasai dirinya. Penderitaan demi penderitaan ia dapati, masalah demi masalah ia dapati. Tapi di akhir kisah ini dikatakan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Inilah ciri orang yang menguasai diri, Bapak Ibu. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Poin pertama yang boleh kita ambil,
yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah takut dan berserah kepada Tuhan. Mungkin sebagai manusia, tatkala kita berhadapan pada badai kehidupan, suatu masalah yang begitu berat, seringkali kita merespon tantangan dan masalah dalam hidup kita itu dengan bertanya gitu kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa harus saya yang mengalami hal ini Tuhan? Dan banyak lainnya. Tapi berbeda dengan respon Yusuf Bapak Ibu. Ketika menghadapi permasalahan ini, di mana kondisinya begitu hancur, begitu berat, dia dicelakakan dan dijual oleh saudaranya sendiri sebagai budak. Namun Yusuf tidak menjadi tawar hati, tidak menyalahkan Tuhan. Malahan Yusuf justru meresponnya dengan berserah penuh kepada Tuhan. Hal ini dibuktikannya dengan semangatnya, dengan kerja kerasnya sebagai budak di rumah Potifar. Dan berbahagialah orang yang takut dan berserah pada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang berserah penuh padanya tergeletak gitu ya. Tuhan memberkati Yusuf hingga dengan segera Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Namun sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti hidup itu aman-aman saja gitu kan. Seringkali kita sebagai orang percaya itu salah persepsi gitu ya. Ketika kita sudah mengikut Tuhan maka kita merasa hidup kita ini aman-aman saja. Enggak juga gitu ya. Tatkala Tuhan tuh mengizinkan setiap orang percaya juga masuk dalam pencobaan. Istri Potifar menggoda Yusuf. Karena Yusuf orang yang menguasai dirinya, dia bisa menahan hawa nafsunya dan dia juga takut akan Tuhan. Yusuf menolak godaan istri Potifar tersebut. Sehingga ini berakibat fatal pada hidup Yusuf. Yusuf dijebloskan dalam penjara. Dalam penjara pun Yusuf tidak tawar hati Bapak Ibu. Ia terus berserah kepada Tuhan. Yusuf terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang ketika dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi, justru kebalikannya. Jadi rupanya penguasaan diri seseorang itu juga bisa dilihat dari dari masalah yang dia hadapi Bapak Ibu. Ketika seorang itu ditekan, itu akan terlihat gitu ya. Seberapa sih orang ini bisa menguasai dirinya? Apakah orang ini masih hidup menurut dagingnya? Atau sudah hidup menurut rohnya? Dapat menguasai dirinya. Tuhan tidak tinggal diam bagi orang yang mengandalkan dia. Tuhan memberkati Yusuf sehingga Yusuf boleh menjadi orang nomor 2 di negeri itu. Bapak Ibu, orang yang menguasai dirinya adalah orang yang takut dan bersandar penuh pada Tuhan. Orang yang menguasai dirinya tidak akan menyerah dalam badai kehidupan. Malahan berusaha lebih keras dan lebih giat. Dan inilah poin kedua yang boleh kita pelajari dan kita aplikasikan dari kisah Yusuf sebagai seorang yang bisa menguasai dirinya. Yang kedua adalah bekerja dengan giat atau tidak malas. Atau bahasa teologisnya yang catat dalam Alkitab itu ya, mengembangkan talentanya. Yusuf tidak memberontak atau melawan orang yang telah memperbudak dirinya. Yusuf malahan bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, bekerja dengan setia. Yusuf tidak malas Bapak Ibu. Yusuf tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sekalipun posisi yang tidak mengenakan sebagai budak dan tawanan dalam penjara. Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam pelayanan, kita merasa kita sudah bekerja giat dalam pelayanan. Kita sudah bekerja dengan setia dalam pelayanan. Lalu tiba-tiba gesekan terjadi. Masalah terjadi. Lalu biasanya dengan segera kita memutuskan untuk meninggalkan pelayanan itu, bukan? Ketika itu kita lakukan, sebenarnya kita sudah mengabaikan salah satu hal dari 9 hal tadi, yaitu kesetiaan. Dan penguasaan diri itu berbicara ke 9 hal itu Bapak Ibu. Yusuf tetap setia, sekalipun didera berbagai masalah. Yusuf terus bekerja. Yusuf terus mengembangkan talentanya. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya Yusuf.
Orang yang begitu menguasai dirinya. Dia tahu buat apa dia hidup. Dia tahu bahwa hidupnya ini hanya untuk berkarya bagi nama Tuhan. Jadi orang yang dapat menguasai dirinya itu adalah orang yang rajin Bapak Ibu. Orang yang giat bekerja. Orang yang tekun dengan setia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tetapi orang yang malas itu adalah orang yang dikuasai oleh dirinya. Beda ya. Kalau orang yang rajin, orang yang setia dan tekun adalah orang yang menguasai dirinya. Tapi orang yang malas adalah orang yang dikuasai oleh dirinya. Dikuasai oleh daging. Dan seringkali jujur aja sebagai orang percaya, kita ini males ya melakukan segala sesuatu ketika itu sudah terlihat berat. Tapi melalui teladan Yusuf ini kita kembali diingatkan. Bagaimana kita harus menguasai diri kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita ini diciptakan untuk bekerja bagi Tuhan dan menghasilkan buah. Tidak ada alasan untuk kita sebenarnya untuk malas Bapak Ibu. Kita harus terus giat melayani. Seberat apapun kondisinya, seberat apapun permasalahan yang ada, kita harus terus giat bekerja bagi Tuhan. Harus terus setia bekerja bagi Tuhan. Gak malas-malasan ya. Poin ketiga yang boleh kita pelajari dari kisah Yusuf sebagai seorang yang menguasai dirinya yaitu panjang sabar dan rendah hati. Yusuf melewati segala hal dalam hidupnya dengan penuh kesabaran Bapak Ibu. Tidak mudah gitu ya bila kita menjadi seperti Yusuf. Mungkin kita itu bisa emosi dan bahkan jatuh ke dalam kepahitan yang begitu berat. Bagaimana gak pahit sih kita dijual sendiri oleh saudara kita gitu kan. Bila kita berandai-andai menjadi Yusuf gitu ya. Kita digoda, kita menolak, malah difitnah, dimasukkan penjara. Bagaimana gak pahit Bapak Ibu. Namun Yusuf menjalani semuanya sebagai orang hidup bukan menurut dagingnya. Dia tidak mengizinkan dirinya dikuasai oleh kepahitan, oleh emosi. Tapi Yusuf menguasai dirinya dengan bersikap sabar dan juga rendah hati. Bicara rendah hati ini sangat terlihat jelas ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ya, bisa saja dalam kesempatan itu Yusuf mengambil keuntungan untuk namanya sendiri gitu ya. Ketika dapat pujian dari Firaun untuk dirinya sendiri, Yusuf berkata sebaliknya. Dia justru memberikan segalanya kepada Tuhan. Ya, dewasa ini banyak sekali orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Tidak terlepas seorang hamba Tuhan pun. Tapi Yusuf berbeda ya. Kejadian 41 ayat 16 berkata seperti ini. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Kita melihat bagaimana orang yang menguasai dirinya. Dia begitu rendah hati. Dia begitu sabar. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Dan ini ditunjukkan oleh Yusuf. Kita ada sebagaimana kita ada Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah kita ya. Tapi karena Tuhan yang mencukupkan kita semua. Dan hanya melalui Tuhan sebenarnya kita ini bisa menguasai diri kita. Jadi sungguh benar-benar gak pantas jika kita mencuri gitu ya. Mencari keuntungan diri kita sendiri. Oke, poin yang terakhir, poin yang keempat yang kita bisa belajar dari kisah Yusuf ini adalah penuh belas kasihan dan memiliki hati yang mengampuni. Yusuf bisa saja loh membalaskan semua yang telah dia terima karena perlakuan saudara-saudaranya. Perlakuan istri Potifar, perlakuan teman sepenjaranya, bisa saja. Karena waktu itu jabatan Yusuf sudah sangat tinggi sekali. Orang kedua, orang kepercayaan Firaun. Namun Yusuf sekali lagi menguasai dirinya
dan memilih untuk tidak dikuasai oleh dendam, untuk tidak dikuasai oleh kepahitan. Yusuf memilih untuk mengasihi mereka. Yusuf memilih untuk mengampuni mereka. Yusuf tidak mau dikuasai oleh dosa, oleh daging. Yusuf menguasai dirinya. Ia benar-benar hidup sebagaimana Yesus mengajarkan gitu ya. Bahwa hidup itu harus saling mengasihi. Orang percaya akan terlihat dari kasihnya. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang mampu mengasihi dan mampu mengampuni. Ia tahu bahwa ia telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah itu. Bahwa ia telah menerima pengampunan terlebih dahulu dari Allah. Maka sudah sewajarnya Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita harus mampu mengasihi dan mampu mengampuni. Sadarkan diri kita sendiri. Ngomong sama diri kita sendiri. Kita ini loh gak layak. Tapi kita ini menerima kasih dan pengampunan. Dan kita harus menguasai diri kita. Kasih yang sudah kita dapatkan. Pengampunan yang sudah kita dapatkan. Itu kiranya berbuah dalam hati kita. Dan kita bisa mewujudkannya kepada sesama. Kita bisa mengasihi. Kita bisa mengampuni. Itu tanda kita bisa menguasai diri kita. Kita hidup menurut roh, bukan menurut daging kita. Pertanyaannya atau masalahnya, seringkali orang itu susah untuk mengasihi gitu kan. Bahkan teramat susah untuk mengampuni. Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni, maka kita akan menyimpan segala kepahitan itu di dalam hati kita sebenarnya. Dan ini merupakan indikator bahwa kita itu telah dikuasai oleh diri kita. Kita telah dikuasai oleh daging kita. Bukan kita yang menguasai diri kita, tapi kita yang dikuasai. Sebagai seorang yang percaya, kita tidak boleh dikuasai oleh diri kita Bapak Ibu. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus memiliki penguasaan diri itu. Kita harus hidup menurut roh itu. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita. Jika kita masih menyimpan rasa pahit itu, kita masih susah untuk mengasihi dan mengampuni, mari saya ajak Bapak Ibu untuk melepaskan pengampunan itu. Membuang segala kepahitan itu. Biar hati kita itu bersih. Biar hati kita itu hanya diisi oleh Roh Kudus saja. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Jangan diisi oleh hal-hal yang pahit Bapak Ibu. Sekali lagi, orang yang menguasai dirinya adalah orang yang mengenal Tuhan yang benar. Dan kita mengenal bahwa Tuhan kita penuh kasih dan pengampunan. Belajar dari kisah Yusuf ini, ada hal-hal yang boleh kita aplikasikan. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang takut dan bersandar penuh kepada Tuhan. Ia giat mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ia sabar menanggung segala sesuatu. Ia mampu menguasai kesombongan dalam dirinya dan mengubahnya menjadi kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Orang yang menguasai dirinya tidak mengizinkan daging untuk berkuasa dalam hidupnya. Tidak mengizinkan amarah atau kepahitan untuk berkuasa dalam hidupnya. Tapi mengizinkan roh yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera itu tinggal di dalam hidupnya. Ini adalah orang yang menguasai dirinya. Dan sebenarnya ini adalah penjabaran dari orang yang mengenal Allah yang benar. Orang yang mengerti dengan benar dirinya sendiri. Bahwa kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan gitu ya. Bukan untuk jadi pemarah.
Bukan untuk mabuk-mabukan ya. Kalau Bapak Ibu baca tadi di ayat-ayat sebelumnya dalam Galatia 5. Bukan untuk kedagingan. Tapi kita hidup untuk menghasilkan buah. Kesembilan hal tadi, khususnya penguasaan diri. Mari sebagai seorang percaya, kita mengingat 4 poin itu dan mari kita coba untuk aplikasikan. Yang pertama adalah takut dan bersandar penuh pada Tuhan. Bekerja dengan giat, tidak malas. Mengembangkan talenta. Dalam perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu, orang yang tidak mengembangkan talenta itu akan dibuang di tempat yang paling gelap. Kemudian panjang sabar dan rendah hati. Penuh belas kasihan dan memiliki hati yang mengampuni. Memang hal ini bukan hal yang mudah. Hal ini berbicara tentang diri kita sendiri. Kita nggak boleh nunjuk orang lain hari ini. Oh kayak kamu nih ya nggak bisa sabar. Oh kayak kamu nih ya malas. Kita harus nunjuk diri kita sendiri. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Sudahkah saya ini giat bekerja untuk Tuhan? Sudahkah saya ini penuh dengan kasih? Sudahkah saya ini setia? Sudahkah saya ini bisa menguasai diri saya? Sudahkah saya mengenal Allah dan mencerminkannya dalam kehidupan saya hari lepas hari? Yusuf mendemonstrasikannya kepada kita sebagai seorang teladan, sekaligus sebagai simbol gitu ya, bahwa manusia, khususnya orang yang percaya, itu mampu untuk berbuah, mampu untuk menguasai dirinya. Dan sebenarnya inilah tanda-tanda orang yang mengaku sebagai percaya, Bapak Ibu. Terlihat dari buahnya. Terakhir dari saya, ada seorang tokoh satu lagi yang dicatat dalam Alkitab, yang memberikan teladan yang begitu baik kepada kita. Khususnya kepada kita setiap orang yang mengaku percaya. Tokoh ini tidak bersalah, namun dipersalahkan. Tokoh ini tidak berbuat sesuatu yang hina, namun diludahi. Ia tidak merencanakan sesuatu ide yang jahat, namun dimahkotai duri. Ia tidak menyakiti orang lain, namun disakiti dengan begitu hebat. Ia dicambuk, ia ditusuk, ia dipaku. Dan kita semua mendengar. Ia tidak pernah membalasnya. Ia adalah seorang yang bisa menguasai dirinya. Ia begitu penuh kasih dan rendah hati. Ia tahu untuk apa ia ada di dunia ini. Ia mengenal Bapaknya. Dan ia mengenal setiap kita. Di akhir hidupnya Bapak Ibu. Dia memilih untuk tetap mengasihi. Ia berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ia memohon pengampunan untuk setiap kita. Kita yang layak dihukum dan binasa dan terkadang tidak tahu diri. Karena kita seringkali lebih memilih hidup menurut daging. Kita lebih memilih diri kita dikuasai ketimbang kita menguasai diri. Ketimbang kita memiliki penguasaan diri. Mari Bapak Ibu, kita renungkan. Siapa sebenarnya diri kita ini? Jika kita mengaku sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menunjukkan buah itu dengan penguasaan diri. Sudah seharusnya kita hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Ingat, penguasaan diri itu berbicara ke-9 hal tadi Bapak Ibu. Bukan salah satu atau salah dua. Berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu adalah tanda-tanda orang yang menguasai dirinya. Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal diri kita? Jika belum, susah untuk kita bisa menguasai diri kita. Mari saya ajak kita semua menundukkan kepala. Kita merenungkan hidup kita.
Adakah hidup kita ini sudah benar-benar menghasilkan buah? Adakah kita ini sudah benar-benar menguasai diri kita? Atau jangan-jangan kita ini mudah tersinggung. Kita ini mudah emosi. Kita ini mudah melakukan dosa-dosa yang lain. Kita ini belum benar-benar hidup menurut roh. Masih sesuai dengan kedagingan kita. Jika ada, mari kita berdoa. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Agar kita dimampukan meninggalkan dosa-dosa kita. Meninggalkan kedagingan kita. Agar kita bisa berbuah, menghasilkan buah roh ini. Agar kita diberi hidup yang baru. Dan terlebih kita ditransformasikan. Saya percaya setiap kita yang boleh menerima hidup yang baru. Yang sudah ditransformasikan. Kita akan bisa menguasai diri kita. Kita akan memiliki penguasaan diri itu. Di dalam terang siapa Allah itu. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau tetap terus mengontrol kami, menyertai setiap kami, bahkan Engkau melindungi kami. Engkau tetap terus baik bagi setiap kehidupan kami. Sekalipun kami tetap terus jatuh bangun untuk mengikut Engkau, Tuhan kami bersyukur atas segala sesuatu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ini. Biarlah setiap kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini tidak lalu begitu saja, tapi kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga setiap hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Senantiasa tetap terus meninggikan Engkau, dan setiap kami tetap terus menjadi berkat bagi setiap orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan pokok-pokok doa kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKKA Pondok Chandra ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan kesehatan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Masa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Pasca penanganan medis yang ada dalam dirinya, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati dalam segala sesuatu yang boleh dilakukannya untuk memulihkan kembali kesehatannya. Berkati Tuhan setiap apapun yang boleh dilakukannya, baik itu kontrol ke dokter maupun obat-obat yang diminumnya. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Berkati Pak Daya yang terus mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baginya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pak Sony, Ibu Sandra. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baginya, sehingga tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan pada saat sakit pada hari-hari ini. Kiranya Tuhan tolong setiap para tenaga medis. Kiranya Tuhan tolong setiap obat-obatan yang diminumnya, makanan yang diminumnya, ataupun segala sesuatu yang boleh dikonsumsinya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati Pak Sony, Ibu Sandra, anak-anak dan cucu bersama dengan Emak Maria Devi. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami
pergumulan kesehatan, baik itu Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, kiranya setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsinya menjadi obat untuk boleh memulihkan kembali kesehatannya. Berdoa juga untuk Ibu Meliana, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap apapun yang boleh dipergumulkannya, dilakukannya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ibu Saniwati, mama dari Ibu Rita, mama dari Ibu Sandra, Kak Sandra, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, adik dari Kak Sandra, mama dari Ibu Anes. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap apapun yang boleh dipergumulkannya, setiap dana-dana yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali kesehatannya, setiap pertolongan-pertolongan Tuhan, setiap tenaga-tenaga medis yang mengupayakannya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan kuatkan. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dengan jamahan tangan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam bergumul dalam pekerjaannya, baik itu jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan maupun yang saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk tetap terus menantikan dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang. Bagi jemaat Tuhan yang masih belum dapat pekerjaan, kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa ada jalan Tuhan yang terbaik di balik segala sesuatu yang boleh terjadi bagi jemaat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya. Setiap jemaat Tuhan yang sudah bekerja, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk terus melakukan pekerjaannya, karena pekerjaan itu adalah panggilan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang studi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap orang-orang yang studi, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kami tahu pada masa-masa ini adalah masa-masa di mana mereka sulit untuk tetap studi dengan baik seperti biasa. Tapi kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, melalui hikmat Tuhan, mereka boleh menangkap materi dengan baik. Baik itu secara online, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam gereja kami ini. Kami menyerahkan setiap pembangunan gereja yang ada di gereja kami ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Setiap dana-dana yang dibutuhkan, kami masih membutuhkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang kaya akan segala sesuatu. Engkau yang memulai renovasi gedung gereja kami. Kami meyakini bahwa proses-proses selanjutnya Engkau pun juga menyertai proses renovasi gedung ini. Sehingga ketika kali kelak kami boleh melihat kemuliaan nama Tuhan, keagungan nama Tuhan ditinggikan di dalam gereja kami ini. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh mengambil rekaman di gereja di lantai 1 di gedung gereja kami. Kami mensyukuri ini. Kiranya setiap kami boleh tetap terus rindu datang kepada Tuhan dan menghadap hadirat Tuhan yang kudus itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, kami berdoa untuk setiap para diaken majelis, kami juga berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati setiap kami semua bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, memikirkan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kami, melalui apa yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Berdoa juga untuk sinode-sinode kami, berdoa untuk Pak Hengki Chia, Pak Saul, dan orang-orang yang terlibat di dalam kesinodean. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkatinya. Kiranya semua yang terjadi atas kehendak Tuhan dan semuanya atas seizin Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan sinode ini semuanya datangnya daripada Tuhan, dan setiap kami boleh melakukan asas-asas ini sehingga kami tetap terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang ada di gereja kami ini. Kiranya Tuhan menolong setiap program-program yang ada, baik itu program yang akan dilakukan itu di dalam komisi profesi, ada satu program seminar. Kiranya Tuhan tolong setiap kami semuanya untuk kami memikirkan apa yang terbaik untuk kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanggal 19 Juni kami melakukan seminar. Kami ingin menjangkau orang-orang, menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami melalui tema yang akan kami bagikan, seminar yang akan kami bagikan. Kiranya Tuhan tolong kami setiap para panitia yang ada. Tolong menolong juga para pemateri, Pak Jeffrey, Pendeta Jeffrey Teresna, mempersiapkan dengan baik materi yang ada sehingga materi itu menjadi berkat bagi orang-orang yang mengikuti seminar ini. Berdoa juga untuk program-program yang lain, baik itu HUT PW yang akan diselenggarakan di bulan Juni ke depan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkatinya. Tuhan menyertai segala sesuatu yang boleh dipergumulkannya. Setiap acara yang ada, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati sehingga jemaat boleh tetap terus memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang lain, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati para pemimpin kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan mereka bersatu hati untuk tetap terus menjaga, untuk terus melestarikan apa yang terbaik untuk bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia.
yang saat ini sedang perang, yaitu Israel dan Palestina. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian di antara kedua belah pihak ini, sehingga perang itu bisa dihentikan, sehingga mereka boleh berdamai satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan menolong dan berkatinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pokok-pokok doa ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, kiranya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, melengkapi sarana prasarana yang ada di gedung gereja kami ini, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saya mewakili segenap pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman yang sungguh memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa transfer melalui rekening di bawah ini, atau ada dari jemaat yang memiliki kerinduan tapi tidak bisa transfer, bisa menghubungi Evangelis Samadaya ataupun Evangelis Wika. Mari kita sambil nyanyikan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berdiri, mari kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali, doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.